Halo, selamat datang di channel Moreno. Oke, video kali ini kita coba buat ya first project kita pakai React. Jadi langsung aja kita cobain biar tahu enak dan gak enaknya. Jadi kalau cuma kebanyakan teori, kita nggak tahu rasanya. Jadi teman-teman buka React.js, kita masuk ke Get Started ya. Nah, ada dua cara buat kita pakai React ini. Ada yang pakai CDN ya istilahnya. Jadi kita tinggal sertain aja nih scriptnya, kita panggil. Nah, ada cara yang langsung kita create React app. Oke, jadi di video kali ini gue langsung ke sini aja, karena ini yang lebih disaranin ya kita pakai yang ini ya, create aplikasi React-nya itu. Nah, sebelum bisa pakai React ini, teman-teman harus punya yang namanya Node Package Module atau Node.js ya, buat install package-nya. Oke. Nah, ini ya. You will need to have Node, paling enggak nih harus lebih besar dari 8 ya versinya, dan npm yang lebih besar dari 5.6. Oke, buat create app React kita perlu Node ya. Jadi kalau udah teman-teman berhasil install Node, harusnya jalanin perintah gini sudah bisa kenal ya si terminalnya. Oke, asumsinya teman-teman udah punya semua ya. Jadi kalau memang ada kendala saat instalasi Node-nya, bisa sambil googling aja teman-teman ya. Nah, kalau udah punya Node, kita bisa jalanin npx create, atau kita copy aja ya. Nah, paste di sini. First React app gitu aja ya. React app. Oke, enter. Nah, tunggu sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, udah berhasil ya. Kita buat project pertama kita. Tadi namanya React app ya. Jadi cepat enggaknya tergantung koneksi internet ya teman-teman ya. Kalau makin koneksinya cepat ya dia cepat buat create projectnya. Nah, kemudian kita masuk ke directory project kita, React app, cd React app, kemudian kita npx atau npm ya, npm start. Nah, kita akan jalan di virtual servernya nih. Tunggu sampai selesai. Nah, oke, kemudian kan otomatis kebuka nih di browser teman masing-masing ya. Nah, ini halaman pertamanya, welcome screen-nya React.js nih, kayak gini. Jadi untuk ngedit halaman ini katanya edit source app.js and save to reload. Jadi ini live server ya. Live server, jadi kita save codingannya nanti otomatis kebuka. Nah, ini developer tools-nya teman-teman cari aja. Developer tools React extension-nya ya. Cari, nah tinggal diaktifin nanti. Kalau gue kan udah aktif ya. Nah, tadi kayak contohnya yang, nah kalau yang kita development ini orange ya. Artinya kita package kita ini belum terbuild atau masih dalam development. Kalau yang memang sudah rilis, contohnya kita buka Tokopedia deh. Nah, ini dia biru nih, berarti dia aplikasi React-nya sudah di-build ya, atau enggak masa, atau istilahnya enggak lagi dalam masa pengembangan. Oke, ini kita tutup aja yang ini. Nah, ini struktur folder di React ya teman-teman ya. Jadi ada node module, public, sama source.
Oke, udah berhasil ya. Jadi untuk edit halaman ini kita masuk ke source.app.js. Source.app.js. Coba kita gini, tambahin tes misalkan, kita simpan, tanpa kita refresh, ini udah otomatis berubah ya teman-teman ya. Oke, karena dia sudah ada live servernya, default 3000 defaultnya sih. Nah, tapi kita coba konsepnya si React itu, buka lagi React.js. Ini tetap perlu kita buka ya, karena kita sama-sama belajar. Kita lihat panduannya aja bareng-bareng ya, biar nggak tersesat. Oke, jadi pertama tuh sebenarnya yang di running sama React itu ini ya, index.js. Di React itu dia lebih yang namanya mainnya di komponen. Itu. Jadi untuk render, yang di render itu sebenarnya komponen. Jadi, nah ini kan diimport ya si app tadi. Setelah diimport, ini dipanggil di sini komponennya. Maka tampillah halaman ini. Nah, kalau kita misalkan buat komponen pakai function gini, function first app gitu, huruf besar ya depannya kalau komponen, dan kita return. Kita buat div di sini, div, oke, isinya misalkan kita bikin H3 aja. Ini halaman React pertamaku, jelah. Oke, kita simpan, nggak ada perubahan pasti ya. Nah di sini kalau kita ubah jadi first app, apa yang terjadi? Nah, jadi ini yang dirender tuh ke dalam DOM itu komponen ini. Jadi komponen ini dirender ke dalam DOM ke sini. Baik DOM ini dia akan render halaman ini ke dalam sini. Root ini ada di mana? Document.getElement by ID. Jadi ini nyambung ke sini nih teman-teman ya. Public index.html. Kalau ini kan index.js ya, ada di dalam folder src. Nah ini di public ini ada index.html. Nah ini dia ngisi ke dalam div ini, root ini, ke DOM ini ya. Itu jadi alurnya. Kemudian gimana kalau kita ubah namanya, misalkan my root, ini mesti error. Nah error karena target container is not a DOM element, nggak nemu nih dia. Berarti di sininya kita juga harus ubah nih my root. Nah normal aja, jadi kayak gitu. Tapi enaknya kita nggak di sini mainnya, jadi biar indeks tuh nggak kita apa-apain lah ya. Ini khusus default gini aja, kita nggak apa-apain. Jadi ini tetap kita balikin ke app gitu ya. Kita akan editnya di sini. Oke, ini kita tutup aja. Jadi sebenarnya dari indeks ini akan mengisi DOM itu ke root ini ya. Udah tahu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal buka file itu lagi, tapi sekarang kita nggak butuh. Ini juga kita nggak butuh. Oke. Jadi ini kita nggak akan buat seperti ini. CSS kita nggak perlu. Kita remark aja. Logo juga nggak perlu. Jadi ini kita return. Kita sama kayak tadi ya, H3 ini halaman hello world, coba ya misalkan hello world.
Nah, ya. Jadi yang dari indeks tadi ya, ambil halaman dari sini. Komponen ya istilahnya ini.